Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Apakah semua ananda sehat selalu? Alhamdulillah ya kalau semua ananda sehat selalu. Bagaimana pagi ini, masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah kalau semua ananda masih semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya nak. Oke, silakan dipersiapkan buku-buku yang ingin dipelajari. Ya, oke sudah. Sama-sama kita membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama-sama kita membaca doa mau belajar ya nak. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke kakak dan abang, semua sudah membaca doa ya? Oke, silakan dibuka bukunya halaman 90. Semuanya sudah dibuka bukunya? Oke ya, sudah dibuka ya. Bu Bulan bacakan kakak dan abang disimak. Sebenarnya pembelajaran yang di halaman 90 ini hanya pengulangan kembali ya nah ya. Oke, sudah dibuka ya bukunya ya. Kita lanjutkan. Menuliskan informasi suatu teks dalam bentuk peta pikiran ya nak ya. Jadi di sini maksudnya menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran ya nak. Kakak dan abang semua sudah tahu ya nak, bentuk peta pikiran itu seperti apa? Ya, informasi penting suatu teks berarti sebuah teks ketika dibaca kira-kira apa informasi pentingnya. Misalnya nih, kakak dan abang sedang membaca buku cerita atau membaca koran ya atau majalah ya nak ya, bang baca. Pasti abang akan menemukan sebuah informasi penting ya nak ya dari apa yang kakak dan abang baca. Ya, setelah itu baru kakak dan abang buat peta pikiran. Ya, Bu Bulan bacakan ya. Suatu teks memiliki informasi penting. Ya, informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi menggunakan kata tanya yaitu 5W tambah 1H. Kakak dan abang tahu ya apa artinya ya? Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Oke, kakak dan abang, kira-kira masih ada tidak yang tidak mengerti, tidak paham tentang peta pikiran? Ada yang tidak paham? Alhamdulillah ya kalau semua ananda paham. Tapi kalau ada ananda yang kurang paham tidak apa, boleh WA Bu Bulan ya. Sebenarnya pembelajaran yang di halaman 90 ini pengulangan muatan bahasa Indonesia di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya nak ya. Oke, langsung saja ke keterampilan kinerja praktik ya nak ya. Di situ katanya judulnya menemukan informasi penting suatu teks dan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran ya. Jadi kakak dan abang akan membuat sebuah peta pikiran. Tapi sebelum dibuat peta pikiran, kakak dan abang harus mencari dulu buku sejarah boleh ya, atau buku yang ada di dalam koran, atau mungkin buku yang ada di pelajaran Bu Pena atau tema yang baru dibagikan, boleh dilihat dari situ, atau dari buku majalah yang lainnya ya nak ya, atau dari cerita rakyat juga boleh, bebas ya nak ya. Oke, Bu Bulan bacakan ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Buatlah kelompok bersama 4-5 temanmu. Jadi kakak dan abang disuruh membuat kelompok karena ini tugasnya pribadi di rumah, harusnya jadi tugas kelompok karena lagi masa pandemi jadi tugasnya pribadi ya nak. Jadi ini tugasnya masing-masing dikerjakan. Yang kedua, carilah teks sejarah ya tentang tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya nak ya. Jadi yang tadi Bu Bulan bilang boleh lihat di buku koran, maaf Bu Bulan salah. Bisa lihat di buku, ya, bisa lihat di koran, bisa lihat di majalah, bisa juga di internet ya. Dia harus ya tentang
pelajaran sejarah, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya nak ya, tokoh yang berperan dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ceritanya tentang itu, tapi terserah bebas kakak dan abang mau lihat di mana. Mau lihat di buku Bu Pena, kalau ada silakan dilihat di buku. Mungkin ada koran-koran yang tentang kemerdekaan, boleh kalau ada yang seperti itu, atau mungkin di buku yang lainnya yang kakak punya ya. Tapi intinya tentang teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya nak ya. Setelah itu ya, di sini yang nomor 3 katanya fotokopi atau cetak latex yang sudah kamu temukan ya. Kalau sama Bu Bulan tidak usah di fotokopi atau cetak. Kalau seandainya buku yang kamu lihat itu dari buku Bu Pena atau buku tulis yang ada di pelajaran yang sebelumnya, atau mungkin di buku yang besar, buku tema yang baru dibagikan, cukup ditulis aja nah ya, cerita teksnya ditulis. Tetapi kalau kakak dan abang lihat mungkin di koran atau mungkin di internet atau di mana lagi, di buku yang lainnya, boleh gambarnya digunting baru ditempel di buku tugasnya. Tapi lebih baik lagi ditulis tangan nak, karena kamu juga belajar memperbaiki tulisan kamu di situ ya nak ya. Oke, katanya tempelkan teks tersebut di kertas A3. A3 itu biasanya buku gambar ya nak ya, tapi Bu Bulan tidak paksakan harus di buku itu, di buku tulis aja juga tidak harus di buku A3, di kertas HVS juga tidak di buku di kertas polio juga tidak ya nak ya, di double polio juga tidak ya. Kalau tidak ada juga di buku tulis tematik aja nak ditulis ya nak ya. Oke, kalau seandainya ditulis di buku tematik, tetapi kalau seandainya tadi yang ditempelkan ya, ditempelkan juga di buku tulis tematik, atau kalau mau lebih bagus mungkin di buku gambar atau mungkin di kertas HP, tidak masalah, bebas ya nak ya. Lanjut, setelah kamu tempelkan atau kamu tulis atau kamu gambar ya, atau mungkin ada gambar sejarahnya, setelah itu kamu tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut nah ya, dari cerita teks yang kamu lihat di buku tulis yang lama atau mungkin dari buku Bu Pena atau buku besar, silakan kamu lihat kembali ya, cerita teksnya apa, kira-kira informasi penting dari teks itu apa ya nak ya, silakan dicari tahu. Kalau bisa nak, tugas yang Bu Bulan berikan itu jangan orang tua yang ngerjakan. Kalau sekedar ditanya tidak masalah, tidak ya. Kalau bisa lebih mandiri lagi karena kan sudah kelas 6 ya. Ya kakak dan abang. Setelah itu, sajikan informasi penting yang kamu ketemukan dalam bentuk peta pikiran. Setelah kamu sudah dapat informasi pentingnya, kamu buat dalam bentuk peta pikiran ya nak. Boleh kamu tambahkan gambar atau tokoh-tokoh yang berperan agar peta pikiran yang kamu buat itu lebih menarik ya nak. Dan yang ketujuh, presentasikan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri ya. Harusnya ini dipresentasikan di depan kelas, karena ini lagi di rumah tidak perlu dipresentasikan. Tetapi kalau seandainya ada anak yang membuat video presentasi dari yang dikerjakannya, tidak masalah, Bu Bulan akan kasih nilai lebih ya nak ya. Oke, Bu Bulan akan kasih nilai plus ya apabila ada yang mempresentasikan, mengirim video untuk yang halaman 90 ini ya nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi Bu Bulan ya. Biasakan kalau menghubungi Bu Bulan itu jangan malam-malam ya nak ya. Biasakan mungkin sampai jam 3 ya. Sampai jam 5 juga kalau memang itu penting sekali, Bu Bulan pasti akan balas ya nak ya. Tapi kalau sudah malam, Bu Bulan tidak akan balas lagi ya nak ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, Bu Bulan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.